Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komalasari dari kelas SD 18A2 Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan mensimulasikan pembelajaran IPA di SD kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang hadir hari ini anak-anak? Hadir semua, Bu. Oh, baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi usus halus sebagai organ pencernaan pada manusia. Tapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa saja organ pencernaan di dalam tubuh kita? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan apa saja organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Baik, Ibu akan menjelaskan organ pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Kalian bisa lihat gambar di samping, ada beberapa organ pencernaan dalam tubuh manusia. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkong, yang ketiga adalah Lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa saja organ pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Tapi hari ini kita akan membahas tentang usus halus. Di samping sudah ada gambar usus halus. Nah, usus halus adalah organ saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berbentuk mirip seperti selang air, silinder sempit yang berliku-liku dan mengisi ruang tengah perut. Usus halus manusia rata-rata berdiameter 2 cm dan panjang sekitar 6 meter. Organ pencernaan terpanjang pada tubuh manusia. Nah, dari gambar di samping ini, apakah kalian tahu apa saja bagian dari usus halus? Kalau kalian belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Sebelum teman-teman dapat menjawab pertanyaan pada flashcard tersebut, maka teman-teman harus menyimak dahulu animasi yang akan ditampilkan. Tahukah kamu? Teman-teman, usus halus merupakan saluran pencernaan keempat yang paling panjang, sekitar 6-8 meter, dan terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Ingat, hati, kantung empedu, kelenjar pankreas, dan kelenjar dinding usus bukanlah saluran pencernaan, tetapi termasuk kelenjar pencernaan manusia. Hati menghasilkan cairan empedu, kemudian disimpan di kantung empedu. Kantung empedu menghasilkan cairan empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari. Kelenjar dinding usus kosong menghasilkan getah usus, dan kelenjar pankreas menghasilkan getah pankreas yang terdiri dari air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim menuju usus 12 jari. Enzim yang dihasilkan kelenjar pankreas berfungsi untuk amilase, menguraikan zat tepung atau amilum menjadi gula. Tripsin, menguraikan protein menjadi asam amino. Lipase, mengubah lemak menjadi
asam lemak, dan gliserol. Setelah menonton video tadi, ada berapa bagian usus halus? Ada 3, Bu. Apa aja itu? Yang pertama, Ada duodenum, yang kedua, jejunum, dan yang terakhir? ileum. Ya, benar. Nah, selanjutnya apakah kalian tahu bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam usus kita? Nggak tahu, Bu. Baik, kalau tidak tahu, mari kita simak videonya kembali. Tahukah kamu? Teman-teman, proses pencernaan makanan di dalam usus halus kita terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu pertama, makanan setelah dicerna dari lambung, kemudian masuk ke dalam usus 12 jari. Di dalam usus ini, ingat, terjadi proses pencernaan secara kimiawi, karena di dalam usus 12 jari merupakan tempat bermuaranya makanan dengan bercampur senyawa-senyawa kimia atau enzim, yang sebelumnya dihasilkan dari kantung empedu menghasilkan cairan empedu, dan kelenjar pankreas menghasilkan getah pankreas. Selanjutnya, ingat, secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh dinding usus kosong. Dinding ini menghasilkan getah usus yang mengandung lendir dan enzim yang dapat memecah molekul makanan menjadi sederhana. Di dalam usus kosong, makanan berubah menjadi bubur yang lumut. Dan terakhir, ingat, makanan yang telah dicerna siap diserap melalui villi yang terdapat pada dinding usus penyerapan atau ileum dan diedarkan oleh darah. Villi atau jonjot-jonjot usus berbentuk tonjolan, berfungsi menyerap sari-sari makanan atau absorpsi, sehingga masuk ke pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Umumnya, zat yang diserap adalah asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral. Kemudian, sisa makanan yang tidak diserap perlahan-lahan menuju usus besar. Nah, tadi kita udah melihat video secara bersama-sama kan, dan sudah tahu bagaimana proses pencernaan makanan pada tubuh kita. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi usus halus. Fungsi usus halus yaitu sebagai mesin pencernaan secara kimiawi di dalam tubuh kita, yang pasti pencernaan makanan itu secara umum. Nah, kemudian fungsi usus halus kan ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Untuk usus 12 jari berfungsi untuk mengolah makanan dari lambung menjadi makanan dengan struktur yang lebih kecil sehingga bisa dipakai oleh tubuh. Yang kedua, ada usus kosong, berfungsi untuk melaksanakan pencernaan pencernaan berbagai macam struktur berupa air, karbohidrat, protein, vitamin, dan lemak. Yang terakhir, usus penyerapan, berfungsi untuk pencernaan garam, vitamin B, dan struktur makanan yang tidak dicerna oleh usus kosong. Nah, coba Yunia sebutkan ulang apa saja fungsi usus halus. Fungsi usus halus adalah sebagai alat pencernaan makanan secara kimiawi dalam tubuh kita, Bu. Ada yang lain? Saya, Bu. Iya, Nita, silakan. Untuk mengolah makanan dari lambung menjadi makanan dengan struktur yang lebih halus sehingga bisa dipakai oleh tubuh kita, Bu. Bagus, boleh seperti itu. Tapi hanya saja kurang tepat ya. Kalau yang tadi disebutkan itu fungsi usus 12 jari.
tapi tidak apa-apa, sudah bagus, sudah mau menjawab. Sekian pembelajaran hari ini, Bu harap kalian bisa paham apa yang telah disampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.